Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Melissa. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis pemalu bernama Melissa. Melissa tinggal bersama ibunya Daria dan neneknya Elvira. Elvira merupakan perokok berat sehingga ia sering terkena penyakit. Melissa tidak terlalu dekat dengan ibunya, namun ia sangat dekat dengan neneknya. Suatu hari, seorang anak laki-laki yang bernama Daniel mengundang Melissa untuk datang ke pesta di rumahnya. Io sono Melissa. Allora sono Melissa. Daniel adalah anak laki-laki yang paling kaya dan terpopuler di sekolah mereka. Selama ini, Melissa diam-diam menyukai Daniel. Melissa menghadiri pesta bersama temannya Manuela. Di pesta itu, Melissa tidak berani mengajak Daniel untuk mengobrol. Tiba-tiba, seorang pria mendorong Melissa ke kolam renang. Melissa tidak bisa berenang, sehingga ia mulai tenggelam. Melihat hal itu, Daniel melompat ke kolam dan berusaha menyelamatkan Melissa. Setelah itu, Daniel langsung mengajak Melissa pergi ke halaman belakang rumahnya. Di sana, Daniel menanyakan tentang kehidupan pribadi Melissa. Tuo padre che lavoro fa? Ingegnere. Sta su una piattaforma in mezzo all'Oceano Indiano. Fra un anno torna. Hai fratelli? No. Ho un'amica. E le dici tutto? Sì. Selama percakapan itu, Daniel mulai menyadari bahwa Melissa menyukai dirinya. Daniel berusaha untuk menggunakan kesempatan itu agar ia bisa memanfaatkan tubuh Melissa. E tu ce l'hai. Ternyata, keinginan Daniel pun terwujud dan Melissa rela melakukan hubungan oral dengan Daniel. Setelah selesai, Daniel langsung meninggalkan Melissa sendirian di sana. Magari la prossima volta mi baci sulla bocca. Non l'ho più vista. Melissa merasa sangat sedih menyadari hal tersebut. Dilla che la so. Beberapa bulan berlalu, Daniel sama sekali tidak pernah menghubungi Melissa. Namun, Melissa masih tetap menyukai pria tersebut. Sono finite per tutti tranne te. Melissa mencoba untuk mencuri perhatian Daniel, namun Daniel sama sekali tidak memperdulikannya. Suatu hari, Melissa pergi ke bar bersama Manuela, di mana Daniel dan teman-temannya juga berada di sana. Tanpa diduga, Daniel memperkenalkan Melissa kepada teman-temannya. Hal itu membuat Melissa sangat senang. Voglio chiederti una cosa. Andiamo. Setelah pulang dari bar, Daniel mengajak Melissa untuk datang ke rumahnya. Di sana, Melissa mencoba untuk menggoda Daniel, dan ia dengan berani mengungkapkan perasaannya kepada pria tersebut. Daniel justru memanfaatkan momen itu, dan ia berhubungan intim dengan Daniel. Daniel menyadari bahwa Melissa masih perawan, dan ia langsung meninggalkan Melissa setelah mendapat kepuasan. Chi te l'ha chiesto? Melissa mulai merasa bahwa Daniel hanya mempermainkannya. Fare così. Hingga pada akhirnya, Melissa memutuskan untuk tidak lagi menjadi gadis polos. Crederci. Melissa berencana untuk menyakiti perasaan orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Suatu hari, orang tua Melissa berencana untuk mengirim neneknya ke panti jompo karena kondisi jantungnya yang mulai memburuk. Melissa terlihat tidak senang karena ia harus berpisah dengan E neneknya. la riporteremo a casa. Setelah kejadian itu, Melissa mengganti kebiasaannya menjadi gadis nakal. Bahkan, ia mencoba menggoda seorang pria saat bersama Manuela di sebuah kafe. Smettila. Così fa Daniele. Come me, guarda. Beh, io vado, eh? Anch'io. Visto? Facile, no? Melissa mencoba menunjukkan kepada Manuela bahwa ia sudah berubah. Saat liburan tiba, Elvira pulang ke rumah. Neneknya menyadari bahwa Melissa sedang dalam masalah.
Neneknya mencoba membicarakan hal itu kepada Daria, namun ibunya itu tidak percaya bahwa anaknya sedang dalam masalah. Pronto? Sono Daniele. Che fine fa? Suatu hari, Melissa mendapat telepon dari Daniel. Daniel mengundang Melissa datang ke rumahnya untuk memberikan kejutan. Walaupun Melissa masih kesal kepada Daniel, ia tetap mendatangi rumah Daniel. Di sana, Daniel mulai menggoda Melissa dan ia meminta Melissa untuk menutup matanya. Tiba-tiba, salah satu teman dari Daniel datang ke sana dan mulai ikut menciumi Melissa. Ternyata, Daniel dan temannya berencana berhubungan intim bersama Melissa. Melissa mulai sadar dan ia ingin segera pergi dari sana. Namun Melissa berubah pikiran dan ia ingin menunjukkan kepada mereka berdua bahwa ia adalah gadis yang nakal. Akhirnya, mereka bertiga melakukan hubungan intim. Melissa mempunyai sebuah diari di mana ia menuliskan pengalaman dan semua aib yang pernah dilakukannya. Suatu hari, Manuela menyadari bahwa Melissa mulai berubah menjadi gadis nakal. Non ti so spiegare cosa sia. Manuela mencoba untuk menasehati Melissa, namun Melissa tidak mau mendengarkan temannya itu. Keesokan harinya, Melissa pergi ke sebuah museum dan di sana ia mengobrol dengan penjaga museum. Melissa dan pria itu melakukan hubungan intim di sana. Caro diario, sono stata come il custode del museo. Il mio corpo è esploso di piacere. Professore, Suatu hari, teman kelas Melissa mengambil diari Melissa dan langsung membacakannya di depan teman kelas. paura anche della sua ombra. E tu? Dikarenakan semua rahasia Melissa sudah terbongkar, akhirnya Melissa melampiaskan semua kekesalannya kepada sahabatnya Manuela. E tu? Namun ternyata, Melissa juga menulis hal jelek tentang Manuela di dalam diari itu, sehingga Manuela juga sangat kesal kepada Melissa. Ma non sei Setelah kejadian itu, Melissa menunjukkan ke semua orang kalau ia bukan lagi gadis yang polos. Melissa mulai menggunakan pakaian seksi setiap hari. Kemudian, Marco, teman sekelas dari Melissa, mendatanginya. Marco ternyata sangat menyukai Melissa dari dulu, namun Marco tidak pernah berani untuk mengungkapkannya kepada Melissa. Marco mencoba memberanikan diri untuk mengajak Melissa mengobrol. Saat mendekati gadis itu, Melissa mendapat telepon dari Daniel. Kemudian, teman Daniel yang bernama Arnaldo mendatangi Melissa. Arnaldo mengatakan bahwa ia memiliki kejutan kepada Melissa dan langsung mengajaknya pergi. Di perjalanan, Arnaldo menutup mata Melissa dan membawanya ke sebuah basement. Di dalam basement itu, ada 4 laki-laki dan di sana Melissa diajak melakukan hubungan intim bersama semua anak laki-laki itu. Keesokan harinya, kejadian di basement itu menyebar di sekolah. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Melissa adalah gadis murahan. Setelah itu, Melissa mulai membuat akun kencan online dan ia mulai mencari kenalan di sana. Melissa menemukan seorang laki-laki dan ia diajak untuk bertemu di sebuah hotel. Melissa langsung bersiap-siap pergi ke hotel tersebut. Cara nonna. Di sisi lain, ibu Melissa mendapat kabar bahwa nenek Melissa sedang sakit. Neneknya meminta agar Melissa datang mengunjunginya. Daria mencari Melissa ke kamarnya, namun Melissa sudah pergi dan Daria hanya menemukan diari Melissa di tempat tidurnya. Daria mulai membaca isi diari Melissa dan ia mulai terlihat sedih. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri Daria dan mengatakan kalau nenek Melissa sudah meninggal dunia. Daria akhirnya tidak sanggup menahan tangisnya di sana. Di sisi lain, Melissa yang sudah berada di hotel diperintahkan untuk mengganti pakaian yang sudah disediakan. Setelah pria itu datang, ia marah karena Melissa tidak memakai pakaian dengan benar. Pria itu ternyata ingin memuaskan fantasinya dengan Melissa. Tiba-tiba, pria itu memukul Melissa dan hal itu membuat Melissa sangat takut. Melissa akhirnya memilih untuk pergi dari sana.
Sesampainya di rumah, Melissa melihat ibunya di kamar dan ia diberitahu bahwa neneknya sudah meninggal. Melissa sangat sedih mendengar neneknya sudah tiada. Daria memperhatikan pakaian Melissa dan ia menyadari apa yang baru saja dilakukan oleh putrinya itu. Akhirnya, Daria mencoba mengajak putrinya berbicara sambil menunjukkan diarinya. Daria menanyakan kepada Melissa apakah isi di diarinya benar atau hanya imajinasi dari Melissa. Melissa akhirnya jujur bahwa isi di dalam diari itu semuanya benar. Daria dan Melissa akhirnya menangis dan Daria meminta maaf kepada putrinya karena kurang memberikan perhatian kepada Melissa. Semenjak saat itu, Melissa akhirnya curhat dengan terbuka kepada ibunya sehingga ia kembali menjadi Melissa yang dulu. Di hari terakhir sekolah, Melissa pergi ke rumah sahabatnya Manuela untuk memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Mereka akhirnya berbaikan dan saling bermaafan. Kemudian, diperlihatkan Arnaldo dan Daniel yang sedang bertengkar. Arnaldo mengetahui bahwa Daniel mendekati pacarnya. Karena marah, Arnaldo menampar Daniel. Melissa dan Manuela kebetulan melewati Daniel, dan di sana Daniel mencoba menghentikan Melissa. Kali ini, Melissa tidak memperdulikan Daniel, dan mereka pergi begitu saja. Melissa melihat pengumuman nilai sekolahnya. Di sana ia menyadari bahwa Marco gagal dalam kelasnya. Kebetulan, Marco juga sedang berada tepat di sebelah Melissa. Marco memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Melissa, dan ia mengatakan bahwa ia akan segera pindah sekolah. Kemudian, Marco memperlihatkan hasil lukisannya kepada Melissa. Sono io. È qui che mi sono innamorato di te. Marco meminta Melissa untuk berpose agar ia bisa menggambar Melissa untuk yang terakhir kalinya. Setelah selesai, Marco langsung pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Melissa. Ternyata, Daniel sudah menunggu momen untuk mengobrol dengan Melissa. Daniel mengundang Melissa untuk datang ke pesta perpisahan di rumahnya. Melissa sempat menolaknya, namun akhirnya ia setuju untuk datang. Melissa pergi ke pesta itu bersama Manuela. Di sana, ia melihat Daniel mabuk bersama teman-temannya. Melissa pergi ke halaman belakang dan berniat untuk melompat ke laut. Semua orang mencoba untuk mencegahnya, namun Melissa tidak peduli dan tetap melompat. Di sana, Melissa terlihat sangat bahagia setelah melompat ke laut. Beberapa bulan kemudian, Melissa dan ibunya pergi ke kuburan neneknya untuk berziarah. Di sana, Daria memeluk Melissa dengan sangat erat dan terlihat hubungan Melissa dan ibunya mulai membaik. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.